Namun, Qin Yichen tahu bahwa ini adalah saudara laki-laki dan perempuannya. Yah, pasti adik laki-lakinya. Qin Yichen tersenyum. Semacam kebanggaan menjadi saudara laki-laki muncul. Dan akhirnya bertemu seseorang yang lebih muda dari dirinya. Pada saat ini, dia melihat Permaisuri Huaxu berpikir sejenak. Dan dia berkata, mempertimbangkan lonjakan keberuntungan sebelumnya. Seharusnya hanya ada satu kali yang tersisa. Dan Qilinzi akan lahir. Qin Yichen mendongak. Agak bingung. Lonjakan menguntungkan? Kapan sebelumnya? Hanya beberapa bulan sebelum retakan ruang dan waktu muncul. Biarkan kamu datang. Qin Yichen tercengang lagi ketika dia mengatakan ini. Dia memandangi lelaki kecil yang sedang tidur di dalam telur unicorn. Dan terkejut. Yang dimaksud nenek adalah gerakan janin lelaki kecil ini. Hal ini menyebabkan ruang dan waktu rusak dan melonggarkan segelmu. Lalu, itu menyebabkan semua ini. Permaisuri Huaxu mengangguk. Pada kenyataannya, itu benar. Dia ditekan untuk menjaga Qilinzi untungnya. Bahkan di lautan darah, Qilinzi bisa tumbuh dengan aman di pelukannya. Baru kali ini unicorn yang mengembunkan harapan suku unicorn ini bisa keluar. Tapi wajah Qin Yichen sangat terkejut saat ini. Jelas, ini bukan unicorn biasa. Mampu membuat Permaisuri Huaxu merawatnya secara pribadi. Dapat dilihat bahwa Qilinzi ini keluar. Saya takut, seperti Long Waner, dengan kekuatan supernatural yang luar biasa. Yang tidak diketahui Qin Yichen adalah bahwa Zhu Jiuyin bermusuhan dengan mereka kali ini. Bukan karena menekan Permaisuri Huaxu. Faktanya, kebencian Zhu Jiuyin dan Huaxu tidak dalam. Banyak pria kuat datang untuk unicorn ini. Tanda seru. Nenek. Apa kau berencana membawanya kembali ke klan untuk dirawat? Permaisuri Huaxu mendengar ini. Dan dia pintar. Jingnan, dengarkan apa maksudmu. Ras kita tidak damai sekarang. Iya. Hua Jingnan menundukkan kepalanya. Itu adalah ketidakmampuan Jingnan. Menyebabkan kekacauan dalam perlombaanku. Permaisuri Huaxu sedikit melambaikan tangannya. Ini bukan salah Hua Jingnan. Selain itu, dia hanya bisa menebak apa yang terjadi. Era naga sejati dihancurkan. Ras manusia dianggap sebagai hewan murahan oleh 10.000 ras. Dan para kurcaci direduksi menjadi budak pemalsu. Dan ras Bais berjuang untuk bertahan hidup di celah-celah. Jadi orang Huaxu secara alami menghadapi banyak kesulitan dan masalah. Saya kembali. Saya ingin melihat siapa yang menindas ras saya. Pada saat itu, air bunga matahari yang melonjak di sekitar Permaisuri Huaxu sepertinya bisa menghancurkan segalanya. Pada hari kerja, Permaisuri Huaxu adalah ibu yang baik hati. Yang adalah dunia. Dan ibu yang baik tidak hanya dapat memberkati keturunannya, tetapi ketika dia membutuhkannya untuk berdiri, dia juga akan melindungi keturunannya. Tetapi Permaisuri Huaxu juga tampaknya tahu bahwa situasi klan Huaxu sangat buruk sekarang. Dan Hua Jingnan juga dengan putus asa berkata, jika nenek membawa unicorn, saya khawatir dia akan. Baiklah. Berikan Qilinzi ke Yichen dan yang lainnya untuk diurus sampai Qilinzi keluar. Berapa banyak orang Qin Yichen yang terkejut dan membiarkan mereka mengurusnya? Permaisuri Huaxu melirik Qin Yichen, lalu mengangguk dan berkata, maka akan diserahkan kepadamu. Kamu harus menjaganya. Kamu juga harus tahu bahwa unicorn ini luar biasa. Qin Yichen tercengang. Apakah nenek saya memberikannya kepada saya atau Feng Tianxing? Feng Nianwu menyeringai dan berkata, tentu saja ini sudah diserahkan kepada kita. Menyerahkannya kepada Feng Nianwu sama dengan menyerahkannya kepada Feng Tianxing. Setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Qin Yichen di tanah leluhur Heze, Permaisuri Huaxu memiliki waktu yang tepat untuk mendesaknya, dan dia juga memperingatkannya untuk tidak mempublikasikan hari ini. Hati-hati. Ketika Qilinzi keluar, itu sangat penting. Akan ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menginginkannya. Tentu saja, aku akan datang untuk membantumu saat itu. Tetapi biasanya, kamu harus menjaganya. Pada akhirnya, Feng Nianwu memegang telur unicorn, dan bayangan Qin Yichen perlahan menghilang. Tetapi ketika dia pergi, bibirnya pahit. Nenek, Waner, dia, lupakan saja. Mata belas kasih Permaisuri Huaxu berkedip tanpa daya, dan kemudian dia menatap Feng Nianwu yang sedang memegang telur unicorn. Kamu harus menjagamu dengan baik. Setelah Qilinzi keluar, apakah kamu bisa membiarkan dia memanggilmu kakak atau kakak Yichen? Itu semua terserah kamu. Tentunya, unicorn ini jelas bukan anak unicorn yang masih hamil. Detik berikutnya, Permaisuri Huaxu melambaikan lengan gioknya, dan Kuisui tersebar ke samping seperti tirai batu giok, dan leluhur kedua Kaisar Qi yang menunggu di luar juga berdiri. Kuisui di depan Permaisuri Huaxu menyebar, menampakkan langit yang cerah. Ini, kita kembali lagi. Kuisui bubar, dan mereka berdiri di langit alam surga Kaisar. Feng Tianxing telah menunggu di luar, tetapi pada saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik telur unicorn. Permaisuri Huaxu tidak yakin kapan unicorn itu keluar. Tetapi selanjutnya, unicorn itu harus dirawat olehnya. Ya,
Aku, kembali. Pada saat ini, Permaisuri Huaxu sedang melihat ke langit yang cerah ribuan mil, dan sepasang mata naga dan Phoenix dipenuhi kerinduan. Surga Kaisar masih merupakan surga Kaisar, dengan pasang surut lebih dari 200 juta tahun, meninggalkan legenda roh heroik yang tak terhitung jumlahnya, dan darah yang tak terhitung jumlahnya telah mengalir. Namun, anak-anak yang pernah duduk di alam surga Kaisar, dan anak-anak yang pernah tinggal di sini, tidak banyak yang tersisa, dan mereka ditindas oleh para dewa dan setan itu. Ayo pergi. Permaisuri Huaxu hanya mengucapkan dua kata ini, dan saat berikutnya dia melangkah ke udara. Perilakunya anggun dan bermartabat tanpa kehilangan kecantikannya. Faktanya, Huaxu adalah nenek dari umat manusia, dan bahkan seorang wanita, yang membuat wanita di dunia merindukan, berpikir wanita itu. Kecepatan Permaisuri Huaxu tidak cepat, dia sepertinya ingin melihat pemandangan jauh-jauh, lebih baik seperti berjalan di rumahnya sendiri. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa penampilan Permaisuri Huaxu pasti akan menyebabkan keributan di Kaisar Surga. Seorang kaisar terhormat, sosok besar dengan reputasi yang bersinar, pasti akan mengikuti kedatangan Permaisuri Huaxu, sehingga mengubah sikapnya terhadap manusia dan naga sejati. Ke Tiangxuan terbang ke samping dengan ekspresi yang rumit. Dia melirik Permaisuri Huaxu dan telur unicorn dari waktu ke waktu, dan akhirnya tersenyum dan berkata, Permaisuri kembali ke surga dan bumi. Saya menghormati seluruh keluarga, dan saya bersedia membantu Permaisuri. Namun, Permaisuri Huaxu belum berbicara, tetapi dia melihat aliran cahaya terbang dari langit. Kekuatan Kaisar Streamer melonjak. Namun, pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk berkumpul. Tetapi ketika Ke Tiangxuan memperhatikan, matanya bergetar. Kaisar. Tanda seru. Kedatangannya adalah Kaisar Surga. Pada saat ini, Kaisar Surga datang sendirian, tanpa penjaga upacara Kaisar, dan tidak ada pengikut. Ketika Qin Yichen berjarak 100 langkah, dia berhenti, dan cahaya ilahi tersebar di sekelilingnya, memperlihatkan postur Kaisar yang membungkuk sedikit dan terkekeh. Junior Yuantian, aku pernah melihat Permaisuri. Seolah-olah Kaisar Surga telah mengetahui berita kelahiran Huaxu, dia datang ke sini. Tetapi Permaisuri Huaxu sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-kata, pernahkah Anda melihat saya? Mengapa saya tidak mengingat Anda? Senyum Kaisar membeku. Dia mengatakan bahwa dia telah bertemu Permaisuri hanya sebagai pujian. Tetapi jelas, nenek dari umat manusia, Putri Naga dan Burung Phoenix, tidak dapat didekati seperti yang terlihat. Hua Jingnan berdiri di samping dan berkata dengan ringan, dia adalah murid leluhur kulit hitam. Setelah itu, Hua Jingnan berhenti sejenak sebelum menambahkan, saya masih Kaisar Surga.